Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa seperti biasanya sebelum kita lanjutkan, untuk terlebih dahulu sama-sama marilah kita sampaikan selawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah saudara-saudaraku, sahabat surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang satu buah amalan yang insya Allah ini bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya, sesuai dengan di judul apa yang telah Abah sampaikan. Ternyata ini adalah rumus atau ilmunya orang kaya. Kenapa orang kaya semakin nambah kaya dan tidak pernah kehabisan uang? Nah, disinilah nanti akan Abah dibahas. Mohon disimak baik-baik video dan audio ini hingga selesai. Biasakan menonton video hingga selesai supaya nantinya bisa dipahami. Jika sudah paham nanti tinggal action atau mau praktekannya. Jadi begini saudaraku, kalau kita bicara masalah uang tentunya sudah menjadi hal yang wajib khususnya untuk kita manusia, siapapun itu, dimanapun itu. Nah itu pasti butuh semuanya namanya dunia, sudah menjadi hal yang wajar. Kalau dalam kehidupan ini kita inginnya hidup berkecukupan, tapi faktanya segala daya upaya sudah kita lakukan tapi tidak membuahkan hasil seperti apa yang kita harapkan. Karena kita berpikir, kenapa orang itu yang kaya semakin tambah kaya, tapi saya sendiri boro-boro kaya. Yang ada malah kadang cukup hanya standar saja, kadang malah tidak cukup. Nah inilah yang sangat menarik yang akan kita bahas. Sebetulnya sangat simpel. Kalau kita bicara bagaimana agar uang itu selalu dekat kepada kita, bagaimana caranya agar uang itu kita selalu ada, ya artinya ada itu sudah rata-rata pasti ada, tapi yang Abah masukkan adalah nilai yang besar yang bisa untuk membeli sesuatu yang memang apa menjadi harapan atau keinginan kita. Bisa jadi kita pengen beli rumah yang mewah, ya, kendaraan yang mewah, rumah yang megah, punya usaha yang besar, punya kedudukan yang mapan dan sebagainya. Semuanya tentunya perlu butuh namanya uang. Satu hal yang perlu saudara catat, jika saudaraku ingin memiliki uang yang tidak pernah putus, artinya selalu berkecukupan dengan materi uang, langkah pertama, jangan pernah untuk mengeluarkan uang itu untuk hal-hal yang memang tidak dibutuhkan. Itu sudah tentu. Dan yang kedua, sebagian dari apa uang yang sudah kita dapatkan nantinya, ya, setelah mendengarkan audio dan video ini dan sudah dipraktekkan ternyata berhasil, tolong diingat saudaraku, ada sebagian hak orang lain yang harus kita serahkan. Yang terjadi faktanya selama ini apa? Dapat uang 10 juta ya sudah untuk kita sendiri, 100 juta kita sendiri. Begitu diingatkan, kenapa nggak berbagi sedekah, kenapa tidak bagi dengan orang lain? Boro-boro mau sedekah bagi orang lain, untuk kita aja nggak cukup. Itu sebetulnya itu konsep yang salah. Jadi dari sekarang ubah mindsetnya. Semakin banyak kita berbagi rezeki, semakin banyak kita berbagi uang kepada orang lain, yakinlah saudaraku akan lebih banyak kemudahan dan uang yang datang akhirnya kepada kita. 1000 yang kita keluarkan insya Allah akan diganti per 1 juta oleh Allah. Amin. Selama itu diyakini dan kita melakukannya secara ikhlas, bukan karena ingin dipuji, bukan karena pamer dan sombong. Itu yang pertama.
Terus sekarang ada beberapa pertanyaan atau mungkin kritikan. Ya kalau hanya seperti itu saja semuanya orang bisa, bah. Boleh. Nah sekarang kita sampaikan ke poin-poinnya. Bagaimana cara uang itu supaya selalu ada untuk kita dalam nilai jumlah yang besar sesuai dengan keinginan kita. Nah mulai sekarang saudaraku, setiap saudara-saudaraku mau belanja, ya perhatikan ini. Setiap saudara-saudaraku mau belanja dimanapun dan kapanpun, membeli apapun, nilainya berapapun. Yang terjadi biasanya begitu ke taman nawar, ini harganya berapa? Sekian, langsung bayar. Nah, tinggalkan konsep lama itu, jangan gunakan lagi. Jadi mulai sekarang, jika saudaraku ingin membeli sesuatu, contohnya nih, kita lagi dalam mobil, mau ke pasar. Sebelum turun mobil, apa yang mau dibeli itu? Siapkan dulu uangnya. Dalam dompet itu tentunya pasti ada uangnya. Entah dompet, entah tas, entah kantong asa, nggak tahu. Pokoknya pasti itu ditempatkan tempat khusus namanya uang. Kita ambil dulu semuanya, ya. Lalu tarik nafas. Nah, otomatis di dalam mobil. Kalau nggak ada mobil gimana? Barang kami naik motor. Ya carilah tempat yang aman yang tidak dilihat orang. Atau bisa juga dari rumah. Sebelum berangkat, diritualkan dulu. Nah, lakukan suatu proses dulu. Gitu caranya. Jadi apa yang harus dilakukan, Mbah? Pertama, keluarkan semua uang dari dompetmu atau tasmu. Untuk yang niat mau belanja tadi, apapun yang mau dibeli itu. Kemudian tarik nafas, pegang uangnya dengan tangan kanan. Ya. Tarik nafas, pegang uangnya dengan tangan kanan. Lalu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dibaca 3 kali sambil nahan nafas. Kemudian tiupkan ke uangnya tadi. Lalu ucapkan, wahai uang, sekarang saatnya kamu berkontribusi. Akan aku belanjakan kamu dengan semua apa yang menjadi keperluan. Dan setelah itu, kembalilah lagi kepadaku dan ajak semua teman-temanmu sebanyak-banyaknya untuk ikut bersamamu dan menjadi milikku. Tiup lagi sekali. Sudah. Setelah itu belanjakan saja. Nah, selama dalam berbelanja ini, ya lakukan saja transaksi seperti biasanya. Jangan bertransaksi sambil berharap, ini tak belanjakan nanti biarnya uang balik, nanti kan jadi sekian. Jangan. Lupakan apa yang sudah kamu lakukan. Jangan diingat-ingat lagi apa yang telah kita lakukan. Belanja mengalir saja seperti biasanya. Mau beli rokok, beli beras, beli daging, beli elektronik, beli mobil, beli motor, lepaskan saja, sudah, lupakan. Maka disitulah nanti, saudara. Ini sebetulnya hukum sistem uang balik itu seperti ini. Bukan dalam arti ini 100.000 saya belanjakan balik lagi 100.000. Kalau ada seperti itu dunia perdukunan. Sedangkan sama-sama kita ketahui, dukun itu hanya ada 2. Kalau bukan dukun cabul, ya dukun penipu. Ini gara-gara mau uang balik kan kita mau dibodohi sama dukun ini. Maharnya berapa? 50 juta. Nanti kalau kamu belanjakan jadi 200 juta, 300 juta dan sebagainya. Ini perbuatan hal syirik musyrik yang sangat bertentangan dengan hukum Islam. Saya sendiri, saya pribadi sangat menentang dengan hukum seperti itu. Ya. Jadi tidak ada kata-kata uang balik dibelanjakan langsung kembali lagi kita. Bukan begitu tata caranya. Bukan begitu juga prosesnya. Nah, yang Abah ajarkan ini dengan cara begini, maka insya Allah nanti saudara akan merasakan sendiri. Contohnya begini dah, Abah simpelkan. Dengan nilai uang 100.000, setelah dilakukan seperti tadi, kemudian kita belanjakan. Ya nanti kemudian nggak tahu dari mana arahnya. Rezeki yang datang itu lebih besar dari uang nilai 100.000 itu. Minimal tuh uang yang datang berikutnya itu sama dengan yang 100.000 tadi. Nilainya atau nominalnya. Dari mana arahnya? Apa tahu dari kantong kita? Bukan begitu caranya. Akan ada kemudahan yang datang dari segala urusan kita.
akan ada satu keajaiban yang tidak kita sangka-sangka dari manapun datang arahnya. Jadi kalau kita mengukur tolak ukur secara manusia, logika kita tidak akan sampai di situ. Karena ini hanya Allah yang tahu. Tahu-tahu ketemu teman, tadi belanja 100, dikasih teman 100.000. Ya. Kita habis 1 juta, tahu-tahu dapat undian 100 juta. Kita biasanya dagang, omset kita hanya 1 juta. Tadi kita belanja berapa? 500.000. Hari ini tahu-tahu lakunya 500 juta. Kalau Allah berkehendak, jangan ngomong tidak mungkin. Nah, ini sering kadang Bapak perhatikan selalu mengatakan bullshit, omong kosong, mana mungkin lah gini gitu. Sekarang apa tambahkan? Kalau kita bicara masalah mungkin dan tidak mungkin apapun di dunia ini, jangan sekali-kali menjadi Tuhan kecil dan jangan sekali-kali mengklaim nggak mungkin itu bisa terjadi, Gus. Nah, sekarang pertanyaannya satu. Saya berikan contoh sedikit. Mohon maaf ya. Seorang wanita tanpa disentuh oleh laki-laki, tanpa digauli oleh seorang laki-laki atau pria, bisa hamilkah? Bisa mengandungkah? Jawabannya tentu tidak. Kok bisa? Ya iyalah, bagaimana mau mengandung atau hamil kalau disentuh saja tidak, apalagi digauli. Disentuh laki-laki aja nggak pernah, bagaimana mau hamil? Nggak bakal dia hamil. Itu logika kita manusia, saudara. Tapi kalau Allah berkehendak, ini apa kasih tahu? Masih ingat dengan Ibunda Siti Maryam? Beliau seorang gadis perawan tanpa suami. Beliau juga wanita yang baik-baik. Ya, bukan seorang pelacur, maaf ini. Bukan seorang yang hina, yang suka berzina, tidak. Beliau masih suci, perawan. Itulah Ibunda Maryam. Yang terjadi apa? Karena Allah berkehendak, akhirnya mengandunglah, yaitu yang namanya Isa, yang kemudian menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Anak siapa itu? Siapa bapaknya? Nah, menurut akal logika nggak masuk akal. Maryam siapa yang menghamili kok tahu-tahu mengandung kemudian punya anak namanya Isa, kemudian jadi nabi loh. Itu bukti kebesaran Allah, saudaraku. Jadi kalau sekarang kita bicara uang 100.000 bisa belanja ke masa kembali lagi, ya karena mindsetmu mengajarkan tidak mungkin, itu tidak akan terjadi seumur hidupmu. Ya. Kenapa? Ya dalam hukum kita yang kita gunakan, aku adalah apa yang menjadi prasangka hambaku itu sendiri, itu kata Allah. Ya karena prasangka kamu tidak mungkin, ya pasti tidak akan mungkin. Tapi kalau keyakinanmu kamu bangun, aku yakin seyakin-yakinnya, apapun yang saya belanjakan ini pasti nanti datangnya lebih besar dari ini. Yakinkan itu. Caranya bagaimana? Lakukan hal itu tadi. Setiap mau belanja, ya tarik nafas, bacakan dulu uangnya, disolawatin, saudaraku. Berapa kali? Cukup 3 kali. Solawatin 3 kali, tahan nafas, kemudian tiup. Nah, kemudian disebut, baik uang, saatnya sekarang kamu berkontribusi. Saat ini kamu akan aku belanjakan dengan apa yang menjadi keperluanku, dan nanti setelah ini kembali lagi kepadaku dan ajak semua teman-temanmu sebanyak-banyaknya untuk ikut bersamamu dan menjadi milikku. Tiup lagi, udah bismillah, belanjakan saja. Nah nanti lihat apa yang terjadi. Kalau memang itu dasar dengan rasa ikhlas, penuh dengan keyakinan, dan kemudian setelah itu kita juga berharap kok belum datang ya, kok belum ada keajaibannya, kok uangnya belum balik ya, jangan gunakan itu. Ya sudah, kalau memang sudah dilakukan lillahi ta'ala, berserah diri saja kepada Allah, serahkan kepada Allah, Allah lebih tahu. Gitu loh. Jadi nanti akan ada banyak kebaikan, rezeki akan datang dari segala penjuru, di luar akal manusia, di luar dugaan kita. Nah, begitu tata caranya. Jadi sangat simpel, sangat mudah, saudaraku. Jika memang hidup saudaraku tidak ingin putus dengan namanya uang, selalu kebanjiran uang, selalu banyak uang dan bisa membeli segalanya, ayo lakukan itu secara istiqomah. Tidak ada hukum instan, semuanya memang butuh proses. Dengan satu catatan, tolong selama dalam berproses jangan sekali-kali saudaraku protes. Nah itu yang bikin Allah tambah murka. Selama kita dalam proses, ya sudah ikuti saja. Kali ini belum ada kabar, ayolah belanja lagi. Mau dilakukan atau tidak pun saudaraku, toh tiap hari kita juga melakukan uang.
Toh tiap hari juga kita belanja. Pokoknya mulai dari sekarang setiap belanja lakukan itu. Sholawatin dulu duitnya Allah. Ya, Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, lakukan sampai banyak. Ya. Itu saja sedikit dari Abah Gusli, semoga bermanfaat, dan khususnya untuk saudaraku yang ingin mengamalkan ini atau menerapkan konsep ini supaya lebih mustajab, lebih afdol. Insya Allah Abah bantu doa khususnya untuk saudara saat ini, bagi pendatang baru atau yang baru bergabung jalan surga ini. Abah bantu dengan doa semoga menjadi tujuan hajat saudaraku di jebol Allah SWT. Bantu Abah Gusli juga supaya lebih afdol, lebih mustajab. Abah menjadi pantaranya. Silakan saudaraku bisa menekan tombol subscribe, menekan tombol like, dan berikan komentar positif. Kalau ada hajat silakan tuliskan saja di kolom komentar. Kobil itu tuliskan hajatnya, nanti akan Abah Gusli aminkan dan kita aminkan bersama. Semoga Abah menjadi hajat atau keinginan saudaraku saat ini segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau mau konsultasi silahkan, ada konsultasi gratis di bawah kolom video, di kolom deskripsi ada nomor WhatsApp Abah Gusli, semuanya gratis, tidak berbayar. Mohon kedepankan etikanya untuk minimal mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, sampaikan hajatnya. Nanti insya Allah akan Abah Gusli balas satu persatu. Baiklah, kurang dan lebihnya Abah Gusli secara pribadi mohon maaf jika ada salah kata, ucapan atau penyampaian. Dan tak lupa juga Abah Gusli ucapkan terima kasih untuk saudaraku semuanya yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio hingga selesai. Di akhir kata Abah Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.